Oke, kita kembali lagi ke pembahasan, soal manajemen keuangan. Nah, cara kedua adalah kalau kita tidak menggunakan asumsi ya, terhadap NPV. Ya, jadi kalau kita tidak mengasumsikan bahwa, apa namanya, ya tidak pakai asumsi NPV maksudnya yang ini ya, bahwa kita asumsikan kan bahwa kalau kita, asumsinya adalah pada saat jatuh tempo pada saat akhir proyek gitu ya, maka kita tidak akan menambah add another project ya, add another project ya. Nah, artinya apa? Putus gitu. Tahun ke-6 beres, ya udah tahun ke-6 aja, pada saat itu kita putuskan gitu ya, kita putuskan. Nah, kayak gitu ya. Jadi, asumsi replikasi tidak kita gunakan ya kalau, untuk yang cara pertama ya. Nah, kalau cara kedua ya asumsi ini kita drop. Maksudnya apa? Kalau asumsi ini kita drop, maka agar kita bisa membandingkan project A sama project B, ya. Perhatikan ya, kalian harus mereplikasi project ini. Jadi harus apple to apple gitu. Ya, jadi project A sama project B baru bisa dibandingkan apabila dia apple to apple. Nah, itu kuncinya ya. Kalau dia tidak apple to apple, maka kita harus mencari kelipatan persekutuan terbesar ya, FPB-nya. Ya. Pada saat angka berapa dia akan ini apa namanya akan bisa ketemu gitu. Nah, kebetulan angka 6 untuk project A 6 tahun ya. Untuk project B dia adalah 4 tahun ya. Seperti itu, 4 tahun. Nah, maka mana yang dipilih? Nggak bisa kalau kita bandingkan dengan NPV. Kalau tanpa asumsi ya, tanpa asumsi yang merah-merah ini, cara pertama kita tidak bisa membandingkan antara menggunakan rumus NPV, net present value. Gitu ya. Kenapa tidak bisa? Karena tahunnya tidak sama, saudara-saudara. Gitu. Project A 6 tahun, project B 4 tahun. Untuk NPV itu harus sama, gitu ya. NPV itu harus sama tahunnya, ya. Agar bisa dibandingkan maka harus sama, gitu. Artinya apa? Yang A 6 tahun, yang B 4 tahun. Kalau pakai NPV maka kita harus cari kelipatannya agar project A dan project B ini bisa ketemu. Ya, berarti angkanya adalah 24 ya. Kelipatan persekutuan terbesarnya ya. 6 dan 4 ketemulah pohon faktornya, FVB-nya adalah 24. Nah, dari situ baru apa? Baru dari situ kita lipatkan ini kali 4 berarti ya. Cash inflow ini kali 4, kemudian yang untuk yang B berarti dikali 6. Sampai nanti seperti ini ya. Nah, sampai nanti ketemu mana tadi? Enggak ada sih. Oh, oke. Yang yang ini ya. Sampai ketemu di angka 24 ini ya, kalau ini kan 15 ya. Barulah nanti kita bandingkan. Barulah kita nanti hitung NPV-nya berapa gitu. NPV setelah tercapai ketemu nih ya. Ya udah kita hitung nanti NPV-nya. NPV berarti dari sini ke sini ya. Berarti ini 15 tahun ya. Bukan 3 tahun. Jadi kita menghitung NPV selama 15 tahun. Ini kalau yang contoh yang contoh di buku Tillman ya, 3 dan 5 ya. Nah, kalau di contoh yang ini berarti kita akan membandingkan ya selama 24 tahun gitu. Jadi NPV selama 24 tahun untuk project A dan NPV untuk project B selama 24 tahun baru kita bisa bandingkan. Ya, karena NPV itu syarat utamanya adalah ketemu angkanya ya. Maksudnya ketemu si useful life-nya. Ya, useful life-nya itu harus sama kalau NPV ya. Sehingga kalau ada dua project yang useful life tidak sama, agar kita bisa bandingkan dengan rumus NPV, maka kita harus menghitung project A selama 24 tahun ini berapa NPV-nya. Dan begitu juga dengan project B. Selama 24 tahun ini berapa NPV-nya. Artinya apa? Artinya kalau kita mau cara manual menggunakan NPV, ya, ini akan seperti ini. Ya. Nah, ini nanti akan kita gandain gitu dengan mesin pengganda uang. Kita akan gandakan ya, seperti ini ya, fase spesial, values ya. Berarti tahun ke berapa nih? 13. Nah, sampai tahun ke 22, 23, 24. Nah, kayak gini ya.
Nah, dan ini angkanya kita replikasi, kita ulang-ulang. Set, gitu. Oke, salah ngambil ini nggak sih? Oh, oke, 7 sekian. Kok nggak ketemu ya? Ketemunya di mana? Kok di 27? Oke, sedikit revisi ya. Jadi harus artinya apa? Kelipatan 6 ketemunya nanti dan kelipatan 4 ketemunya di angka 24. Berarti harus 24 tahun ya. Nah, yang kita copy yang mana? Yang kita copy bukan yang dari initial outline ya, sorry ya, saya revisi. Tapi kita copy dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kita copy ya. Nah, ini kita copy berapa? 4 kali. 1 ini yang ini udah fase spesial ya. Nah, 1, 2, kemudian 3, ya udah 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, oke, ketemu deh. Nah, sampai dengan angka 24. Nah, yang ini juga sama ya, 43. Ya kalau ini mah udah langsung lah ya, karena nilainya kan sama. Nah, ketemu deh di angka 24. Nah, ketika di angka 24 ini akan ketemu gitu ya. Nah, dari sini kita akan hitung NPV-nya berapa. Ya, baru kita bisa bandingkan antara A dan B. Nah, jadi direplikasi dulu seperti ini agar sama gitu ya, baru nanti kita bandingkan. Nah, baru kita bandingkan nih NPV-nya berapa. Ya, NPV A gitu ya, NPV A. Nah, kita hitung nih NPV ya, rate-nya 12, value-nya adalah dari sini sampai sini ya, ditambah dengan outlay-nya yang awal. Nah, sama. Ya, ini kita kasih apa ya, namanya dolar ya. Dolar, ini juga dolar ya. Nah, seperti itu, ini juga sama. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini kayak gini. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Jadi seperti ini. Jadi pada dasarnya, nah dapatlah tuh. Barulah kita bisa bandingkan. Oh ternyata 144 dibandingkan dengan 224. Nah barulah kita pilih project A atau project B. Project B dong, karena kan dia lebih gede gitu. Dia lebih gede NPV-nya. Nah baru kayak gini bisa dibandingkan ya. Kenapa? Karena NPV tidak akan bisa kita lakukan kalau apa? Kalau kita angka apa tahunnya berbeda ya. Tahunnya berbeda. Nah, ini logiknya kan. Logiknya ya. Nah, kecuali apa? Kecuali apa? Bisa kita tidak usah lipat gandakan sampai 24 tahun. Cukup sampai as it is saja 6. Ini kita hapus gitu ya. Ya, kemudian yang ini 4 gitu ya. Kalau apa? Kalau ada asumsi yang pertama ini ya. Ketika di tahun ke-6 berhenti di situ. Nggak akan ditambah proyek baru. Ya udah, tuh bandingkan aja antara MPV A dan MPV B. Nah, baru bisa ya, nggak perlu lagi dilipat gandakan. Asal ada asumsi ini. Kalau nggak ada asumsi ini, maka nggak mau kamu harus melipat gandakan. Kalau ingin menggunakan NPV, ya seperti ini. Ya. Atau ada cara yang kedua, menggunakan EAV namanya ya, Effective Annual Value. Ini value ya, karena kenapa? Karena project ya. Kalau cost berarti ini biaya ya. Kalau value berarti revenue. Ini revenue. Ada cash inflow kan, revenue gitu ya. Kalau dia biaya maka efektif sih, equivalent annual cost ya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, memakai cara EAV. Nah, cuman kalau cara EAV ini ya ada rumusnya juga gitu ya. Rumusnya adalah tinggal dibagi dengan present value faktornya ya. Present value interest faktor dari si anuitas ya. Nah, masalahnya apa namanya? Si EAC ini atau EAV ini berlaku ketika apa? Ketika ada asumsi anuitas. Apa asumsi anuitas? Asumsi anuitas ketika jumlahnya tetap. Jumlah biaya yang dikeluarkan tiap tahunnya tetap untuk proyek A. Atau jumlah revenue yang diterima tiap tahun juga tetap untuk proyek A. Seperti ini contohnya ya. Kalau ini ternyata berbeda, maka gimana? Maka ini kurang akan bias kalau kita gunakan. Ya dipaksain sih bisa-bisa aja kalau dipaksain ya. Tetapi akan bias hasilnya. Ya akan mislead nantinya. Ya seperti itu. Karena kan ini kan digunakan untuk decision making dan tentunya akan mislead. Sehingga apa?
Sehingga kalau kita tidak kalau kita ternyata ini angka yang berbeda, ini misalkan 5 juta gitu ya, 5 juta gitu ya, atau ini minus 5 juta gitu. Nah, maka kita tidak bisa menggunakan cara EAC ini, akan kurang tepat, akan bias kalau kita gunakan cara EAC. Nah, sehingga apa? Kalau dan ini untuk case yang ini kan beda-beda tuh, lihat tuh beda-beda ya. Dimulai tahun ke-5 dan ke-6 untuk yang project A mah 40.000 ya. Kalau untuk project B mah tetap jumlahnya. Sehingga apa? Sehingga EAV tidak tepat untuk kita terapkan di project A. Kalau di project B masih bisa karena angkanya sama gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kalau di A nggak bisa, di B bisa, ya berarti tidak bisa dibandingkan ya antara EAV A dan EAV B ya. Oleh karena itu apa? Untuk perhitungan MPV kalau kita tanpa menggunakan asumsi yang cara satu ini, maka apa? Maka menurut saya kita tidak bisa menggunakan cara NPV. Ya, NPV comparison to choose among two project is not applicable because the useful life between both project is different. Ya, seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi gimana dong Pak? Gimana dong Pak? Ya berarti tidak bisa menggunakan perbandingan NPV A dan NPV B gitu. Kalau gitu gimana pakai cara lain? Perbandingan IRR A dan IRR B kan masih ada caranya. Kalau nggak bisa juga ya berarti tinggal pakai payback period ya. Payback period A dibanding payback period B. Yang lebih kecil yang kita ambil. Ya udah itu aja. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Karena kalau payback mah pasti berbeda ya. Ya kalau sama ya udah berarti ya tinggal mau pilih yang mana pun mungkin bisa sama ya. Nah, oke, nah kalau misalkan jadi gitu urutannya. Kalau NPV tidak tepat digunakan karena tidak adanya asumsi bahwa ketika proyek tersebut habis masa manfaatnya, maka dia berhenti, nggak akan ditambah dengan proyek yang lain. Ya, dengan ditambah dengan proyek baru yang memiliki karakteristik yang sama. Ya ini karakteristiknya ya. Ya, jadi selama 6 tahun juga seperti itu dan cash inflow-nya sama. Seperti itu. Nah, sehingga apa? Asumsi ini adalah penting. Kalau ini nggak ada, maka untuk case yang ini kita tidak bisa menggunakan MPV, ya, dan kita tidak bisa juga menggunakan EAV. Kenapa EAV tidak bisa digunakan? Karena di sini berbeda tuh. Ya. 5 dan ke-6 berbeda angkanya dengan yang 1 sampai ke-4. Ya. Sehingga tidak bisa kita menggunakan cara EAV ataupun MPV. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau gitu saya tambahin juga ya, EAV atau NPV ya, NPV atau EAV comparison. Nah, karena kita pilih yang IRR ya. Kalau IRR ternyata enggak ribet juga kita pilih yang PP ya, seperti itu. Nah, udah, sekarang kita bahas yang IRR dulu sehingga kita tidak menggunakan alternative solutions ya. Tidak menggunakan yang ini. Kalau tidak ada asumsi. Kenapa? Ya karena kalau kita menggunakan yang ini kan menggunakan NPV, sedangkan NPV kan tidak bisa gitu ya. Membandingkan antara A dan B, hukum asalnya tidak bisa, default-nya tidak bisa ya membandingkan dua proyek yang berbeda masa manfaatnya. Sedangkan untuk bisa menggunakan EAV ya alternatifnya adalah EAV. Nah, untuk bisa menggunakan EAV harus ada asumsi. Ya harus default-nya adalah ya ini terjadi replikasi nanti ya replikasi sampai ketemu antara proyek A dan B itu ketemu di angka berapa? Di angka 24. Berarti 24 tahun nanti kita baru bisa menghitung MPV-nya ya. Seperti itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya udah deh. EAV tidak bisa kita gunakan ya. Seperti itu. Untuk yang case yang ini. Nah, kalau kita mau maksa pakai MPV ya bisa-bisa aja sih. Nah, seperti ini ya, tuh. Ya, seperti ini ya. Ya, jadi tidak menggunakan EAV, tapi kita menggunakan cara MPV manual ya. MPV manual ya, seperti ini ya. Jadi kita replikasikan, nah hasilnya adalah dapat 144 dan 244 ya, 224 ya. Nah, berarti kalau ini kan MPV manual yang B ya. Yang MPV yang bawah ini kita tidak bisa gunakan ya, atau kita masukin aja gini. Nah, gini ya. Nah, kalau kita mau ya, kalau kita mau. Kemudian yang ini juga kita masukkan yang atas ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini NPV yang manual ya. Yang ini yang NPV yang cara rumus MPV ya. Oke. Maksudnya manual itu direplikasi ya. Replikasi. Oke. Nah, kayak gini deh kalau mau.
Nah, kalau kayak gini kan petunjuk awal adalah 224 ya, seperti itu. Nah, kalau kita mau pakai NPV maksa gitu ya, sampai 24 tahun dulu agar sama apple to apple. Tapi kalau kita tidak melakukan replikasi seperti ini, kita malah menggunakan NPV biasa, kalau tidak ada asumsi maka salah, ya, tidak tepat. Kalau mau ke EAV pun tidak bisa. Kenapa? Karena beda, ya nilainya berbeda. Sehingga satu-satunya cara ya bisa menggunakan NIV yang replikasi, NIV replikasi ya, replikasi. Ya, mungkin ini bahasanya saya ganti aja ya biar lebih jelas. Nah, kalau menggunakan NPV replikasi ya, jadi kita replikasikan selama 24 tahun, nah kita hitung NPV-nya. Nah, barulah kita bisa bandingkan antara NPV ini ya. Nah, gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ini yang kita gunakan. Ya, ini yang kita gunakan. Nah, cara kedua adalah kita hitung IRR-nya ya. Kita hitung IRR-nya. Nah, sehingga apa? Kalau kita hitung IRR-nya, maka ya udah, kalau IRR maka tinggal ini juga ya. Bisa dari yang 6 tahun ini kalau IRR ya. Nah, kemudian ini juga sama ya, IRR-nya juga dari yang 6 tahun. Nah, cuman kan kalau misalnya kita NPV-nya itu adalah 24, nah IRR-nya juga harus 24 atuh. Nah, ini masukin ke bawah ya. Nah, tuh. Kemudian ini juga yang ditarik ke bawah juga. Tuh, ya. Tuh 39. Makin gede lagi itu IRR-nya. Oke, ya udah deh kalau seperti itu kita udah dapat nih hasilnya adalah seperti ini ya. Ini kalau MPV manual ya. Oke, nah sekarang gimana Pak kalau kita tidak mau menggunakan MPV aja Pak, kita tidak usah mereplikasi sampai 24. Ya udah kalau kita tidak mau mereplikasi sampai 24, ya kita gunakan cara yang apa namanya? Kembali ke awal gini ya. Nah, gini ya. Kembali ke awal. Ya, jadi seperti ini. Yang ini tidak kita pakai NPV-nya ya. Ini kita drop aja. Kita merah-merahin ya. Kita pakai IRR ya. Nah, IRR ini berapa? IRR-nya dari 6 tahun kalau ini ya. Kalau yang samping dari berapa? Dari 4 tahun ya, seperti itu. Nah, PP-nya berapa? PP-nya sama kayak gini ya. Ya udah kita lihat nih. Kalau kayak gini kan IRR yang lebih ini ya. Yang kita pakai yang ini ya, IRR ya. Sebenarnya sampai sini udah cukup sih gitu. Dengan alasan bahwa NPV tidak bisa kita pakai karena EAV tidak bisa kita pakai karena berbeda. EAV itu kalau dia anuitas semua, sedangkan untuk yang Project A ada tidak anuitas semua ya. Tahun kelima dan keenam ini nilainya berbeda. Sedangkan kalau Project B bisa memakai EAV ya. Karena itu yang atas tidak bisa kita pakai ya. Baik NPV maupun EAV tidak bisa kita pakai ya. Nah, pakainya yang kedua. Nah, sekarang kalau misalkan yang kedua ya udah cukup sampai sini aja. Jadi 20,6 sama 2,558 untuk payback periodnya. Sehingga kita menggunakan project B ya kalau tanpa asumsi. Nah, terus gimana Pak? Ya udah terus kalau kita mau iseng gitu ya. Kalau gitu cut off-nya gimana sih sebetulnya? Nah, kita ingin mencari crossover-nya atau cut off-nya ya. Kalau cut off dengan NPV sama dengan NPV ini tidak bisa ya, tidak bisa berlaku. Nah, tetapi kita bisa menggunakan ya IRR ya, IRR sama dengan IRRB ya. Ya, kayak gitu ya. Kita gunakan trial and error, dapatlah hasilnya adalah 18,17% ya. Ketika kayak gini, maka kalau IRR-nya kurang dari 18, maka IRRB lebih besar daripada IRR A, sehingga B yang dipilih. Nah, IRR A akan lebih tinggi dari IRRB. Cut off-nya ketika apa? Ketika di atas 18% ya. Dengan 24%. Nah, ini IRR A-nya akan naik ya di batas IRRB. Tapi NPV-nya minus. Cuman minusnya lebih kecil daripada minus yang NPV B. Nah, gitu ya. Maka gimana? Makanya kita harus memilih untuk kondisi discount rate-nya 12%, kita tetap memilih yang B. Kenapa? Karena yang B masih di bawah 18,17% ya discount rate-nya, sehingga IRR-nya pun tentunya lebih favorable yang B ya. Nah, kemudian yang ini ya, we cannot use NPV comparison due to useful life between both project is different ya, seperti itu. Nah, kalaupun kita mau samakan gitu ya, kita bisa samakan ya. Cara ketiga mungkin ya, cara ketiga ya adalah ya tadi ya dengan menghitung apa namanya cara ketiga gitu ya, dengan menghitung NPV replikasinya ya, NPV replikasinya ya. Ini NPV replikasi ya. Ini udah kita tinggal ininya bisa
kita pakai gitu ya. Ini bisa kita pakai, kita replikasikan sampai angka 24 ya. Ya udah dapatlah hasilnya adalah kita tarik ke bawah. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama. Atau kita sama denganin aja deh. Kita juga sama ya. Nah, gitu. Yang ini juga sama dengan atas. Ya, ini cara ketiga ya. Nah, jadi kita hitung NPV replikasinya. Ini kembali ke hukum asalnya ya, mau di hukum asal. Nah, kalau kayak gini berarti kita tarik ke bawah, kemudian payback periodnya tetap ya, walaupun kita replikasi, payback period mah tetap ya, payback period mah tetap. Nah, kalau kita mau bukti, ya udah kita bisa coba aja payback periodnya ya. Nah, coba kita lihat. Tuh kan. Nah, ini di zoom coba. Oh, ini belum terjumlah ya. Ya harus satu persatu sih. Oke, ini sampai dengan ini sampai ini. Ya harus kita ubah satu persatu ya. Nah, ini tarik ke atas ya, dan seterusnya deh ya. Capek. Tapi kan PB period itu untuk melihat kapan dia di break even point ya. Break even point-nya ya tetap ya di antara 3 dan 4 ya. Tapi kalau kamu mau iseng ya silakan ke bawah. Tapi saya sih enggak ya. Oke, jadi kita pengen lihat sampai sini aja dulu ya dengan menggunakan NPV yang replikasi yang dihitung sampai dengan tahun ke-24 ya agar sama bisa dibandingkan apple to apple, maka IRR-nya pun kita sesuaikan ya. IRR-nya kita sesuaikan ya. 29 sama 39 ya. Dengan seperti ini maka kita bisa memilih ya project B yang lebih favorable ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi project B lah yang lebih favorable. Tanpa lagi menghitung cut off-nya ya. Udah aja karena kalau udah sampai sini kan 224 sama 39 ini yang menang adalah yang mana? Yang menang adalah yang B ya. Yang A kalah tuh. Ya, kalau di NPV kalah, di IRR kalah, sehingga kita tidak usah menghitung cut off capek ya. Tapi kalau yang ini juga kita tidak usah menghitung juga bisa sih ya cara yang tadi yang kedua ya. Nah, ini kesini. Kita tidak usah menghitung cut off juga bisa karena NPV tidak kita pakai, kita cukup pakai IRR sama IPP. Ya udah dari dua keputusan ini udah dua-duanya lebih tinggi yang B. Ya udah kita putuskan yang B. Nah, kalau kita mau iseng ya kita hitung IRR-nya ya, cut off-nya di mana biar lebih memahami lebih dalam lagi ya. Seperti itu. Oke, pada dasarnya itu aja yang bisa saya jelaskan ya. Jadi bisa ada 3 cara ya, 3 cara. Yang pertama itu kita memakai asumsi ya, jika asumsi yang digunakan adalah apabila ini penting ya, kalau pada akhir masa manfaat kita tidak akan menambah another project ya. Karena hukum asalnya itu kita akan menambahkan ya. Nah, kalau kita tidak akan agar bisa dibandingkan antar NPV-nya ya. Nah, kalau kita tidak akan menambah another project ya cukup artinya di tahun ke-6 nol, setelah tahun ke-7 udah nggak akan lagi dieksekusi, nggak akan ada project yang lain gitu ya. Ya seperti itu. Jadi ya udah sehingga maka kita akan langsung bisa bandingkan antar NPV-nya ya. Seperti itu. Tetapi kalau kita tidak ada asumsi itu, maka akan ribet ya. Kita bisa menggunakan EAV, cuman EAV itu harus sama, harus menggunakan rumus anuitas ya. Antara cash inflow untuk project A sama cash inflow untuk project B. Kalau yang project B bisa karena cash inflow-nya tetap. Tapi project A di tahun ke-5 ke-6 kan berbeda ya. Seperti itu. Nah, ini kalau tanpa asumsi sehingga apa? Tidak usah menggunakan NPV ya, langsung aja menggunakan IRR sama PP ya. IRR-nya berapa tuh? IRR-nya ternyata project B yang menang. Ya udahlah, ini yang kita pakai. Ya, seperti itu. Nah, ada cara ketiga yaitu kita menggambarkan ini ya, replikasinya ya. Jadi agar bisa NPV itu baru bisa, kalau kita ingin memasukkan unsur NPV gitu ya, pengen tiga-tiganya Pak gitu, NPV-nya kita hitung juga, ya udah maka kita harus karena ini untuk yang mutually eksklusif. Kalau yang independen kan ini soalnya ada 2 ya, A dan B. Kalau yang A ya udah kita tidak usah mereplikasi kalau yang A ya. Kenapa? Karena cukup ditanyakan berapa NPV, payback period dan IRR-nya.
Ini kita berarti ini yang A ini adalah independen, tidak mutually eksklusif. Jadi yang A dan B itu independen kalau untuk pertanyaan A. Tapi kalau untuk pertanyaan B, kalau mutually eksklusif, maka ya udah default-nya adalah seperti ini ya. Agar bisa dibanding kalau kita mau memakai NPV, maka harus ada replikasi. Itu aja sih. Kalau kita ingin menghadirkan apa namanya perbandingan antara NPV kemudian IRR sampai P ya. Tapi kalau kita tidak melakukan demikian, karena kita bisa menggunakan EAV ya, tanpa harus mereplikasi ya. Kalau EAV syaratnya adalah jumlahnya harus sama. Kalau jumlahnya berbeda, EAV nggak bisa digunakan. Ya mau tidak mau kita menggunakan cara manual replikasi seperti ini. Kalau kita mau NPV-nya tetap dimasukkan. Nah, kalau kita menggunakan asumsi 24 tahun ini, maka IRR-nya pun akan kita setting ya. Tidak lagi 6 tahun tapi 24 tahun juga tuh ya. Sehingga dari sini kita jelas tuh dapat berapa hasil perhitungannya. Nah, seperti itu. Itu kalau kita mau tetap memaksakan memasukkan NPV. Tapi menurut saya sih nggak usah lah ya. Kalau untuk seperti itu tanpa ada asumsi, ya udah kita tidak usah lagi menggunakan NPV, ya. EAV juga tidak bisa digunakan, ya. NPV tidak bisa digunakan karena ada perbedaan umur. EAV tidak bisa digunakan karena apa? Karena jumlahnya tidak sama, gitu ya. Tidak seperti anuitas. Untuk yang A ini ada perbedaan di tahun keempat dan kelima, di tahun kelima dan keenam. Nah, sehingga apa? Ya udah NPV tidak bisa kita jadikan reasoning. Cukup IRS sama PP. Ya udah deh dapat deh 20 sama 2,5. Nah, gitu ya. Jadi yang membedakan apa? Asumsi ini. Ini penting ya. Oke, itu saja menurut saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian. Kalau nanti di ujian keluar ya, ya sudah tinggal kalian lihat saja ya. Maksudnya mau pakai cara saran saya adalah pakai asumsi dan pakai yang alternatif solution saja ya. Seperti itu tinggal dijumlahin, semoga tidak terjadi multiple IRR lah ya. Kalau karena kita sebetulnya kalau mau langkah yang panjangnya kita hitung dulu multiple IRR-nya berapa. Cuma kan capek, kalian kehabisan waktu. Daripada kayak gitu, biasanya multiple IRR terjadi ketika apa? Ketika ada unconventional cash flow ya. Nah, seperti ini 30 ada 0. Tapi kan ini cuma satu doang ya nyelipnya ya. Dan juga tidak berpengaruh ya kalau kita jumlahkan ini masih positif ya kalau kita jumlahkan. Nah, tuh ya masih 80.000 gitu ya. Nah, beda kalau nanti di sini misalkan ini minus, terus di yang kedua juga minus, yang keenam juga minus. Nah, kemungkinan ada IRR, cuman untuk lebih pastinya harus digambarin dulu grafiknya, harus ada sensitivity analysis dulu ya. Seperti itu. Sehingga singkat cerita, gimana Pak? Ya sudah langsung aja memakai alternative solution seperti ini ya. NPV dibanding apa namanya? Asumsikan dulu, kemudian pakai asumsi yang ini, baru udah gitu dihitung rumusnya ya, dimasukkan perhitungannya seperti ini ya. Nah, udah gitu ya udah nanti tinggal di-choose mana yang lebih baik. Tidak usah lagi menggunakan cara yang main solution yang ala saya karena itu kalian pasti ya khawatir nggak akan pusing ya. Cukup yang ini udah cukup ya. Kita ambil yang paling mudah aja ya, yang paling mudah aja. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.